Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ini kisah yang layak membuat kita marah. Seorang pria yang berusaha melaporkan dugaan korupsi dana zakat dilaporkan dan dijadikan tersangka oleh polisi. Pria itu dituduh membocorkan rahasia Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Namanya Triyanto, ex-kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jawa Barat. Dia dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apa yang dilakukan Tri seharusnya mendapat dukungan banyak orang. Uang zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Bila uang itu kini dikorupsi untuk memperkaya diri, itu adalah kejahatan yang bukan cuma merendahkan manusia, tapi juga merendahkan Tuhan. Tri diduga tanpa hak telah mengakses, memindahkan, serta menyebarkan sejumlah dokumen elektronik rahasia milik Basnas Jawa Barat. Tri dilaporkan oleh pejabat Basnas ke Polda Jabar pada awal Maret 2002 lalu. Dalam wawancara dengan BBC, Triyanto menolak tuduhan kepadanya. Menurutnya, tidak ada satupun dokumen yang dia bagikan ke publik, kecuali atas permintaan dan kepada pengawas internal Basnas RI dan Inspektorat Jawa Barat. Apa yang dilakukan Basnas ini dapat dilihat sebagai upaya kriminalisasi terhadap whistleblower kasus dugaan korupsi. Sebelum dipecat, Triyanto memang melaporkan 2 kasus dugaan korupsi yang terjadi di Basnas Jawa Barat senilai 13,3 miliar rupiah yang berasal dari pengelolaan anggaran tahun 2021 sampai 2023. Dalam kasus pertama, Tri melaporkan penggunaan dana operasional yang diambil dari dana zakat di Basnas Jabar. Tri menemukan dana operasional saat itu mencapai 20%. Padahal seharusnya maksimal 12,5%, sehingga disinyalir menimbulkan kerugian negara 9,8 miliar rupiah. Lalu ada dana hibah untuk jaring pengaman terdampak COVID-19 dari Pemprov Jawa Barat senilai 11,7 miliar rupiah. Ada dugaan penyalahgunaan dana sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar 3,5 miliar rupiah. Dalam wawancara dengan Detik, Tri menjelaskan bahwa ia melakukan pelaporan untuk menyelamatkan dana yang seharusnya dibagi kepada masyarakat yang berhak. Menurutnya, penerima zakat yang datang ke Basnas biasanya hanya memperoleh Rp100.000 per orang. Bila dana yang dikorupsi itu bisa diselamatkan, Tri merasa akan ada puluhan ribu orang yang bisa memperoleh bantuan. Tri juga menyebut sejumlah program penerimaan bantuan zakat yang akhirnya terputus karena ketidaktersediaan dana zakat. Dia menyebut misalnya beasiswa Basnas, peternakan-peternakan yang dibina Basnas, dan program pemberdayaan masyarakat oleh Basnas. Sebagian program itu akhirnya terhenti karena dana zakat yang tersedia justru dikorupsi. Potensi dana zakat di Indonesia sebenarnya luar biasa, diperkirakan 300-an triliun rupiah, setara kira-kira 10% jumlah APBN. Kajian Pusat Kajian Strategis Basnas, lembaga riset di bawah Basnas yang secara spesifik melakukan kajian mendalam tentang potensi zakat menyebut potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Ini kira-kira 10% jika dibandingkan dengan angka APBN yang mencapai 3.225 triliun. Namun realisasi zakatnya sendiri masih jauh lebih rendah. Pada 2023, realisasi zakat menurut data Basnas mencapai angka hanya 33 triliun rupiah seperti dikutip Antara. Basnas menargetkan realisasi zakat pada 2024 mencapai 41 triliun rupiah. Dilihat dari angka-angka itu, Indonesia justru sangat membutuhkan orang seperti Tri. Sayangnya, apa yang dia lakukan justru menghantam balik dirinya. Menurut Tri, pemangkasan dana zakat yang dilakukan Basnas Jawa Barat adalah cara ugal-ugalan untuk menggunakan dana zakat yang seharusnya disalurkan ke masyarakat. Tri melaporkan kejanggalan dan dugaan kecurangan itu kepada Basnas Nasional. Namun akibatnya, Tri mendapat beberapa surat peringatan dari pimpinannya di Basnas Jawa Barat. Pada Januari 2023, dia di-PHK dengan alasan indisipliner dan efisiensi. Menurutnya tuduhan itu mengada-ada. Dia merasa dia disebut indisipliner karena dia melapor ke Basnas. Demikian juga dengan alasan inefisiensi. Saat Tri diberhentikan, itu masih ada sekitar 12 karyawan kontrak.
Dalam bayangan Tri, kalau ada efisiensi, karyawan kontrak itulah yang seharusnya lebih dahulu diberhentikan. Karena itu, dia merasa pemecatan itu terjadi atas dasar ketidaksukaan terhadap dia yang sedang berusaha memperingatkan Basnas Jawa Barat. Menurut BBC, selama ini sudah ada berbagai kasus penyelewengan di Basnas. Berdasarkan pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW), hingga saat ini ada 6 kasus korupsi dana zakat yang menyeret 13 pelaku. Kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus ini mencapai 12 miliar rupiah pada tahun 2011 hingga 2024. 6 pelaku diantaranya merupakan pengurus Basnas, mulai dari jabatan ketua, wakil ketua, hingga bendahara. Apakah sekarang laporan Tri juga akan menyeret pejabat Basnas kembali ke persidangan? Sejauh ini sih belum ada tanda-tanda itu akan terjadi. Kepada kantor berita Antara, Basnas Jawa Barat membantah keterangan Tri. Wakil Ketua 4 Basnas Jawa Barat, Ahmad Faisal, mengatakan dugaan korupsi yang dituduhkan kepada pihak mereka sudah ditindaklanjuti. Sudah ada audit investigatif oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan audit khusus oleh Divisi Audit dan Kepatuhan Basnas RI. Hasilnya sudah keluar secara resmi yang menyatakan bahwa semua tuduhan tidak terbukti. Dalam rilis bertanggal 7 Februari 2025 yang diperoleh BBC News Indonesia, disebutkan pada 2023 Basnas Jawa Barat dituduh menyelewengkan dana hibah bantuan tidak terduga COVID-19 anggaran 2020 sebesar 11,7 miliar rupiah. Tuduhan tersebut ditindaklanjuti dengan audit khusus investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Jawa Barat di bulan Maret 2024. Hasil audit keluar pada 26 Juni 2024 dan menyatakan tuduhan itu tidak terbukti. Basnas RI yang menerima aduan serupa juga menggelar audit investigatif ke Basnas Jawa Barat. Hasil audit Basnas Republik Indonesia keluar pada 15 Juli 2024 dan menyatakan tuduhan tidak terbukti. Pada 2024, Basnas Jawa Barat kembali dituduh menyelewengkan dana fisabilillah sebesar 9,8 miliar dalam kurun waktu 3 tahun untuk kepentingan operasional. Setelah muncul tuduhan itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melakukan audit khusus kesesuaian syariah terhadap Basnas Jawa Barat pada Juni 2024. Hasilnya, nilai kepatuhan syariah oleh Basnas Jawa Barat adalah sebesar 86,73 yang berarti efektif, dan nilai transparansi sebesar 87,50 yang artinya transparan. Jadi, rangkaian pemeriksaan di dalam Basnas menunjukkan bahwa mereka bersih dari dugaan Tri. Karena itulah, kini giliran Tri yang dituduh balik. Menurut Ketua Indonesia Zakat Watch, Barman Wahidatan An-Najjar, apa yang dialami Triyanto merupakan pukulan telak bagi pengawasan tata kelola, khususnya tata kelola zakat di Indonesia. Ketika whistleblower dikriminalisasi seperti ini, maka ini merupakan sebuah ancaman serius untuk demokrasi kita di Indonesia, kata Barman kepada BBC Indonesia. Secara terpisah, Indonesia Corruption Watch menyatakan alih-alih dijadikan tersangka, seharusnya Tri diberikan perlindungan sebagai pelapor tindak pidana korupsi. Atas pertimbangan itu, ICW mendesak agar Polda Jawa Barat mengeluarkan SP3 terhadap Tri dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan perlindungan bagi whistleblower. Cerita perjuangan Tri masih akan terus berlanjut. Kita doakan bersama agar Tuhan menunjukkan jalan kebenarannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita bersama akan selamat.